جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزور وبالكتاب المنير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kita lanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum Wal-Hikam di pembahasan keutamaan menahan amarah, yaitu fadlu kadhmil ghaidh. Di hadis ke-16 dari Arba'in Nawawiyah tentang larangan marah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dari beberapa hadis di sini. Pertama dari hadis Abu Hurairah tentang keutamaan menahan amarah. Kadhm al-ghaidh, menahan amarah, menahan gejolak. Kata Nabi SAW, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang perkasa itu bukan orang yang jago bergulat. Surah itu jago mengalahkan, bergulat dengan tubuhnya. Bukan itu yang disebut syadid, bukan itu yang disebut perkasa. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang perkasa itu adalah orang yang yamlik nafsah, bisa memegang dirinya, bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Jadi seseorang marah, adanya marah pada diri seseorang itu keniscayaan manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak pernah ada rasa marah di hatinya. Tapi ibrah di hadis ini, kekuatan orang ini adalah kekuatan di menahan amarahnya. Jika tidak bisa, maka berarti dia tidak disebut strong, tidak. Ya. Maka jangan kira bahwasanya syadid dalam syariat, keras, kuat dalam syariat itu adalah yang segala amarah itu semuanya dilimpahkan, semuanya dicetuskan, tidak. Semuanya diomongin, tidak. Melainkan bisa menahan diri dan mempertimbangkan maslahat dan madarat. Maka ini dalil menjadi syahid dan saksi akan keperkasaan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, secara syar'i. Secara syar'i. Kemudian hadis berikutnya dari Muadz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man kadhama ghaidha wa huwa yastati'u an yunfidhah." Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, bisa dia. Tapi dia tahan. Dia punya power tapi dia tahan. Amarah dia tahan. Da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu fi ayyil huri sya'ah.
Maka siapa yang begitu mampu menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah Ta'ala akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk, hingga Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk dia memilih bidadari yang dia inginkan di akhirat nanti. Maka ternyata ada korelasinya antara pilih bidadari dan bahkan di akhirat nanti, berarti memilih bidadari. Sya'a ayyal huri sya'a, berarti mungkin jumlahnya terserah dia berapa bidadari. Ya begitu. Apa kaitannya menahan marah kok dikasih bidadari gitu loh? Antum kalau misal melihat gejolak emosi bujang dengan gejolak emosi orang yang sudah menikah, beda. Umumnya, enggak semuanya, umumnya. Lebih baik yang sudah menikah. Dan antum lihat gejolak orang yang memiliki istri lebih dari satu, emosinya beda dengan orang yang hanya memiliki satu atau bahkan enggak sama sekali. Kesabarannya beda. Makanya bedakan antara keras watak, yaitu ceplos sana sini, dengan tegas. Maka orang yang super keras, apa-apa tuh dilampiasin, apa-apa jadi bahan omongan itu enggak bisa dia punya lebih dari satu. Enggak bisa. Bahkan anti. Karena tahu diri enggak bisa. Menghandle satu aja dia udah darah tinggi. Apalagi menghandle lebih. Namun yang tegas ini yang mampu. Bedakan antara tegas dengan tegas itu memang ada prinsipnya, tegas, bukan keras. Beda. Makanya kalangan yang sangat wataknya keras, kalaupun punya zalim. Kalaupun punya lebih dari satu, zalim. Karena mudah terpancing. Dan sebagian dari perempuan atau banyak dari perempuan memiliki tabiat, apalagi menjelang haid, untuk memancing emosi suaminya. Ya. Pernah enggak antum merasakan istri dua-duanya lagi haid dan sensitif? Ajib. Rasanya nikmat insyaallah. Nah, Anda merasakan istri tiga-tiganya hamil semua. Dan alhamdulillah itu memberikan banyak pelajaran dan nikmat. Dan pelajaran hidup dari menahan amarah. Makanya di sini ditambahkan oleh Nabi SAW, apa korelasinya kok nahan gejolak amalah dapat bidadari, perempuan maksudnya, bidadari di surga Allah Azza wa Jalla. Ada korelasi di sini, ternyata di kehidupan dunia pun orang yang mudah dapat perempuan itu biasanya orang yang menahan emosinya, enggak mudah marah, enggak kalapan. Dan perempuan akan takut dengan orang-orang yang apa-apa kalap. Ini bakal KDRT ini kayak ini. Itu. Maka walaupun misal kita ada watak keras atau apa, ketika kita mengamalkan ini, maka inilah pendewasaan dan juga kesempatan dan perbaikan diri untuk bisa memperbaiki hubungan rumah tangga. Karena kerap kali hubungan rumah tangga retak gara-gara apa? Tidak bertakwa dalam mengontrol emosinya. Begitu. Dan umumnya KDRT ya karena ini. Ya. Taib. Qala Umar bin Abdul Aziz. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Qad aflaha man 'usima minal hawa wal ghadabi wat tama'." Maka sungguh beruntung orang yang dijaga dari tiga hal. Pertama al-hawa. Nanti kita tafsil, kita rinci. Kedua al-ghadab, marah. Ketiga at-tama',
sifat tamak. 3 hal ini mau kita rinci lagi. Al-hawa. Sungguh beruntung orang yang Allah Ta'ala jaga dia dari 3 hal. Pertama, hawa. Hawa itu apa? Sebagian ulama mensinonimkan hawa sama dengan nafsu. Hawa nafsu. Dan hawa ketika dimutlakkan dalam masalah tazkiyatun nufus, itu kerap kali dimaksudkan darinya keinginan yang negatif secara syar'i, maksiat, ya, syahwat dan semisalnya. Ya. Keinginan negatif secara syar'i, ya. Maka ini hawa, maksiat, syahwat-syahwat buruk dan semisalnya hawa. Keinginan di nikmat duniawi belaka tanpa ingat akhirat, hawa. Hadzun nafs, yaitu bagian diri dari dunia yang ditamakin, yang diinginkan, ini bisa menjadi hawa selama itu bukan halal atau bukan kebaikan. Maka ini hawa. Jadi hawa itu adalah apa yang ada di diri dari keinginan keduniaan yang melampaui halal sehingga menjadi haram. Maka ini hawa. Meskipun pada asal bahasa hawa ini adalah apapun yang merupakan keinginan itu hawa. Tetapi ketika dimutlakkan dalam syariat di sini, ketika para ulama menyebutkan hawa, maka maksudnya adalah apa-apa keinginan yang ada di kalbu dari keduniaan belaka. Maka itu hawa. Sampai-sampai Taqiyuddin Al-Maqrizi dalam kitab Tajrid At-Tauhid Al-Mufid, beliau menyebutkan yang maknanya bahwasanya engkau melihat orang yang menyembah patung, pada asalnya yang dia sembah adalah hawa nafsunya. Karena dia tahu patung ini tidak memberikan apa-apa. Tapi yang dia sembah adalah hawa nafsunya. Yang dia sembah adalah kecondongan dirinya. Itu yang dia sembah. Ya, dia menyembah patung betul. Tapi akar dan sebab dia menyembah patung adalah kecondongan keinginan diri yang lebih dia berpihak padanya dibandingkan logika yang benar. Itu namanya hawa nafsu. Maka apa yang menyelisihi syariat dari keinginan, apa yang menyelisihi logika dari keinginan, maka ini masuk ke dalam hawa nafsu. Jadi ketika antum memiliki keinginan, tapi keinginan tersebut menyelisih syariat, baik zatnya ataupun timingnya, maka ini hawa nafsu. Ya, baik zatnya, misalnya ingin makan daging babi, padahal syariat mengharamkannya, dia tetap pengen, maka ini menuruti hawa nafsu. Atau dari segi timing atau waktunya nggak tepat, misalnya terdengar suara adzan, maksudnya untuk sholat berjamaah, qomat bahkan, namun dia tetap misal main game, maka ini mengikuti hawa nafsu. Yang pada asalnya mungkin main gamenya itu main game yang mubah, boleh. Tapi ketika menyelisihi syariat karena timingnya tidak tepat, maka ini mengikuti hawa nafsu. Gitu. Padahal dia bisa ke masjid untuk sholat berjamaah. Lain halnya mungkin dia di komuter lain atau mungkin di perjalanan, itu mungkin kasusnya beda-beda, diberi uzur mungkin ya. Tapi ini dia mampu untuk menjalani syariat. Maka ini hawa. Jadi hawa itu segala keinginan yang menyelisihi syariat, baik zat keinginannya ataupun timingnya menyelisihi. Begitu, itu hawa. Nah, orang yang menyembah patung, dia logikanya tahu bahwa saya patung ini tidak memberikan apa-apa. Namun kenapa masih disembah? Kenapa? Gitu kan? Sekarang kalau antum tanya, patung ini, Pak, yang misalnya antum nanya orang yang menyembah patung ini apa bisa memberikan antum apa yang antum minta? Kalau dia masih normal, orang yang bukan ODGJ, dia akan bilang, ya nggak bisa lah, dia patung.
Nah terus kenapa minta-minta? Imma karena ini tradisi nenek moyang. Inilah hawa nafsu. Mengikuti kedekatan tradisi, kedekatan dari segi awatif, kelembutan makna di hati, adanya kedekatan dengan nenek moyang, adanya kedekatan dengan tradisi lokal. Ini hawa nafsu yang bertentangan kemudian dengan akidah yang benar, syariat yang benar. Maka ini hawa nafsu. Ini hawa nafsu, berarti mengekor hawa nafsu. Jadi mereka walaupun zahirnya menyembah patung, tapi mereka pada akarnya menyembah hawa nafsu, menuruti hawa nafsu yang bertentangan dengan logika dan syariat. Begitu. Ada juga yang menyembah patung atau menyembah kuburan karena rame. Dan adanya kedekatan antar individu, sesama member atau sesama majelis ta'lim, sesama teman-teman ta'lim. Wisata religius ke kota mana, ke kuburan keramat mana. Dan kemudian tawasulan di situ berbuat bid'ah dan semisalnya, dan ternyata mendapatkan bahwasanya kedekatan antar sesama kita itu kok makin enak ya. Ini dari syaitan. Yang kalau dipikir-pikir antum habis duit. Itu kemudian ada larangan dari Nabi SAW. Kemudian yang ketiga itu bid'ah. Dan juga yang keempat, antum melakukan sesuatu yang enggak ada tuntunannya sama sekali. Lalu apa benefitnya apa? Ternyata benefitnya adalah merasa dekat dengan teman-teman dan tidak mengindahkan syariat yang melarang hal tersebut dari beberapa sisi. Demi apa? Demi merasa nyaman dengan teman-teman dan barang-barang kita tawasulan dan manakiban di kuburan keramat. Dan bahkan hati lebih condong kepada pemilik kuburan ini. Maka ini mengikuti hawa nafsu. Dan kenapa para ulama ahlu sunnah, terutama mereka yang fokus di bidang akidah dan manhaj, kenapa mereka menyebut ahlul bid'ah dengan ahlul ahwa? Kenapa menyebut ahlul bid'ah dengan ahlul ahwa? Ahlul bid'ah sama ahlul ahwa itu pengekor hawa nafsu. Dan biasanya itu sebutan untuk ahlul bid'ah. Kenapa? Karena da'i-da'i penyeru bid'ah bisa dibilang rata-rata atau semuanya itu lebih condong kepada hawa nafsu dibandingkan kepada kebenaran yang sejati. Yang dulunya mengharamkan hal-hal bid'ah sekarang berubah. Karena apa? Subscribernya sudah banyak, jemaahnya sudah banyak. Ada kekhawatiran kalau dia mengatakan hal yang sebenarnya seperti dahulu qaul qadimnya, maka dia enggak diundang lagi. Maka kemudian dia akan dikucilkan oleh masyarakat. Dia akan divonis Wahabi, dia akan ini. Berarti ada apa sini? Awatif dan perasaan-perasaan dirinya yang lebih dia titik beratkan dibandingkan dengan kebenaran, dengan dalil dan kebenaran. Maka dia lebih mengekor kepada hawa nafsu, yaitu hal yang menyelisihi syariat, keinginan yang menyelisihi syariat. Biarin keinginan saya kayak gini, nggak apa-apa nyelisin ini, yang penting saya tetap diundang. Begitu. Makanya disebut ahlul ahwa. Ahlul bid'ah disebut ahlul ahwa. Ya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, telah beruntung, sungguh beruntung orang yang dijaga dari memperturutkan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bisa disyubhat, bisa disyahwat. Bisa disyubhat, bisa disyahwat. Kalau di syahwat biasanya dekat dengan maksiat. Kalau di syubhat biasanya dekat dengan agama dan ketaatan. Ilmu, agama dan ketaatan itu biasanya syubhat. Lebih dekat dengan syubhat. Kalau di syahwat biasanya dekat dengan maksiat, keduniaan dan semisalnya. Ala kulli hal semua ini bisa masuk dalam hawa. Wal ghadab, dan yang kedua, sungguh telah beruntung orang yang dijaga dari kemarahan. Taib, maksud di sini dijaga dari kemarahan adalah bukan berarti enggak pernah ada kemarahan di hatinya, bukan.
Karena kan kita tahu kemarahan ada dua macam, yang mamduh dan yang madhmum, yang buruk, yang baik dan yang buruk. Maksudnya di sini adalah kemarahan buruk yang dilampiaskan, yaitu sungguh beruntung orang yang dijaga dari kemarahan buruk yang dilampiaskan, yang tidak tertahankan. Karena Nabi SAW juga pernah marah, beberapa kali marah, ya. Namun marahnya beliau menjadi akhlak yang baik, yang menjadi syariat buat kita. Ya, jadi bukan berarti nggak boleh marah, bukan berarti nggak boleh sama sekali ada marah. Marah bagus ketika apa? Ketika itu kaitannya dengan intihak hurumatillah. Ketika kaitannya dengan mendiskreditkan hal yang mendiskreditkan hukum Allah Ta'ala, pelanggaran syariat, maka baru. Adapun kemarahan hanya disebabkan dunia, hadzun nafs, maka ini la yanbaghi li ahli al-akhirah. Maka ini tidak layak bagi para pencari akhirat. Marah karena disalib, la haula wala quwwata billah. Coba, orang marah karena disalib. Kalau marah karena dikasih salib, baru antum marah, silakan. Tapi kalau marah disalib, maksudnya bukan disalib gini terus dibunuh, enggak, marah disalib, ya. Yang nyalib moge, antum mocil, mio, ngapain marah? Gengsi lah, anak pakai mio, dia pakai CBR, nggak mau, anak kejer. Jin korin antum aja ketawa mungkin dan itu. Ngapain marah? Ada sebagian orang mungkin sama-sama pakai motor cowok, akhirnya marah. Ada yang nyalip, marah dia. Ketril, akhirnya, ayo sok, nantangin aing sia gitu. Langsung kemudian kejer-kejeran. Ya. Orang lain di jalanan, mereka nonton. Tapi panik juga, takut nabrak-nabrak, kan gitu. Akhirnya ganggu jalanan. Ini marah yang tidak baik. Jadi marah yang hanya karena hawa nafsu, hanya karena enggak dapat bagian kecil dari dunia, maka tidak pantas bagi pengejar akhirat. Karena antum ketika ada bagian dunia antum yang diambil, kalaupun antum marah, tahan. Dan kalaupun marah, usahakan marahnya itu karena merasa ada pelanggaran syariat, bukan karena antum merasa paling punya hal itu. Bisa dipahami gak jemaah ini? Misal seorang muslim pencari akhirat, dia kehilangan motor, misal. Kesel nggak? Kesel, oke. Nah, keselnya dia karena apa coba? Marahnya dia karena apa? Gitu loh. Ya. Kalau dipikir-pikir, marahnya dia karena apa? Kalau marahnya dia karena ini besok-besok gimana saya mau pergi kerja? Ini marah yang wajar. Tetapi seorang mukmin tahan marah untuk ini, tahan, gak usah diceplosin dah. Kalau bisa. Karena Allah menjamin nanti. Kalau marahnya karena merasa dirugikan, emang wajar, tetapi tidak usah ngoyo, nggak usah berlebihan mengejar. Karena apa? Kalau antum pikir-pikir, harta kita semua itu milik Allah. Ketika itu hilang, itu kan takdir Allah. Berarti Allah takdirkan itu dicabut dari antum nikmatnya. Coba introspeksi dulu. Jangan-jangan kita punya dosa. Jangan-jangan kita juga salah dalam menjaga motor kita. Tapi kalau marahnya karena ini adalah pelanggaran syariat, ini yang jarang terjadi pada orang. Saya enggak marah karena motor saya hilang, bukan itu. Saya marah karena ada orang yang melanggar syariat dengan mencuri. Ini jarang terjadi.
Ya, jarang Pak. Ya. Bisa nggak kayak gitu terjadi? Hanya orang yang punya ilmu dan iman yang tinggi bisa seperti itu. Dia sama sekali nggak memikirkan bagian dirinya. Yang dia pikirkan adalah di syariat jangan sampai dilanggar, itu aja. Dan dia marah karena itu. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW la yantaqimu li nafsih. Nabi SAW tidak dendam untuk bagian dirinya, enggak. Ini cermati baik-baik. Nabi SAW la yantaqimu li nafsih. Sebagian kata Ibnu Rajab. Nabi SAW tidak mendendam karena bagian dunia dirinya, bukan itu. Walakin idzan tahakat hurmatullahi lam yakun. Ya. Atau idzan tahakat hurmatullah, kecuali kalau misalnya yang haram itu dicabarkan, tidak diindahkan, maka baru beliau marah. Bedakan. Kita ini belum mencontoh Nabi secara sempurna dalam masalah menahan gejolak amarah. Ya. Belum mencontoh banyak-banyak dari Nabi SAW. Dan karena ini masalah yang tidak mudah. Apalagi kalau misalnya kita ini punya darah dari suku-suku yang memang dikenal keras. Setiap suku ada kekurangannya masing-masing yang berpotensi melanggar syariat. Di antaranya ini. Beberapa suku di Indonesia atau di dunia ini ada yang memang temperamental. Apalagi makanannya banyak santan. Nah, ini makin parah ya. Tapi yang menyatukan kita itu bukan masalah Indonesia atau enggak. Yang menyatukan kita hakikatnya adalah antum ikut Nabi atau tidak. Kalau diperhatikan, setiap suku ada masing-masing keburukannya. Dan Allah ciptakan itu untuk saling mengenal. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah agar saling mengenal. Nah, ketika saling mengenal, antum pasti akan melihat adanya kekurangan pada suku sebelah. Dan suku seberang melihat juga ada kekurangan pada suku kita. Apa yang menyatukan kita semua? Inna akramakum, diteruskan dulu surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa, berarti ikut syariat. Mau dia orang pulau mana, kalau ikut syariat maka akan sama dengan orang pulau lain mengikuti syariat. Dari segi emosinya, dari segi harga dirinya, dari segi ini itu semuanya. Ini yang menyatukan kita jemaah. Yang menyatukan kita bukan duit. Yang menyatukan kita bukan ekonomi atau kepentingan duniawi. Yang menyatukan kita sama-sama ikut Nabi SAW dan syariatnya. Maka itu baru selaras, tidak kemudian dibedakan dengan suku. Dengan mengatakan, wajar dia kan orang situ, makanya pemarah. Nggak bisa kayak gitu. Wajar dia kan orang situ, makanya pelit. Nggak bisa kayak gitu. Wajar dia kan orang situ makanya malingan. Nggak bisa kayak gitu. Semua ditata dalam syariat. Ini nggak boleh, nggak boleh. Maka semua rumpun dan suku satu line, satu garis syariat ketakwaan. Nggak ada kemudian perbedaan-perbedaan yang dimaklumi disebabkan suku yang melanggar syariat. Nggak bisa. Ya. Kalau misalnya ada misal di suku di dunia ini yang dia itu hobinya nyolong dan itu sudah di keluarganya dan di sukunya kayak gitu emang. Apakah kemudian dia berhak di tanah manapun dia nyolong? Kemudian dia beralasan suku saya ini maklum orang tua saya maling, saya juga maka maklumin saya. Nggak bisa. Selama itu pelanggaran syariat maka itu salah, diatur, harus belajar, amalkan itu. Begitu. Makanya suku manapun yang kemudian melanggar kehormatan dan melanggar perintah Allah Ta'ala, maka Nabi SAW baru marah. Dan itu pun marah bukan karena ego dirinya, bukan. Taib, kita lanjut ke at-tama' yang ketiga, tama'.
tama'. Kata Umar bin Abdul Aziz tadi, beruntunglah orang yang dijaga oleh Allah dari hawa nafsu yang buruk, kemarahan yang dilampiaskan, dan tama'. Tama' ini tama' yang madmum. Tama' dalam syariat ada dua macam. Tama' dalam syariat ada dua macam. Tamak yang terpuji dan tamak yang tercela. Tamak yang terpuji itu adalah tamak terhadap surga Allah Azza wa Jalla dan ampunannya. Tamak yang terpuji adalah tamak yang terhadap surga Allah dan ampunannya. Sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 84 dan Asy-Syu'ara ayat 51. Ini tamak yang terpuji. Jadi ini bukan ini yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz, bukan ini. Tamak yang terpuji yang pertama yaitu tamak terhadap surga Allah Azza wa Jalla dan ridhonya dan semisalnya. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Nasrani yang masuk Islam, "Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin." Dan kami sangat tamak, sangat rakus, sangat ingin agar Rabb kami memasukkan kami bersama orang-orang yang saleh. Maka ini tamak akan surga Allah Azza wa Jalla. Dan kelaziman dari itu adalah tamak dalam beramal saleh, tamak dalam berdoa. Maka ini semua adalah ketamakan yang baik. Ya, jadi antum setelah beramal soleh lagi. Antum setelah istighfar lagi. Terus, karena tamaknya antum akan ampunan Allah dan akan surga Allah. Juga di surat Asy-Syu'ara ayat 51. Kata para penyihir atau mantan penyihir Firaun, ikhwan, ketika udah adu battle dengan Nabi Musa alaihissalam, kan mereka duluan tuh, tali mereka dilempar dan syaitan pun menyihir mata-mata semua orang sampai mata Nabi Musa disihir. Yang hakikatnya tali tersebut masih berupa tali, tidak ada perubahan. Yang diubah adalah pandangan matanya manusia. Oke. Namun ketika Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan tongkatnya dan kemudian melemparkan menjadi ular yang beneran. Kalau ini ular beneran. Dan para penyihir tahu bisa membedakan mana yang bohongan, mana yang beneran. Makanya para penyihir itu tiba-tiba langsung beriman karena ini bukan dari sihir. Kalau para penyihir itu tahu yang mereka lempar sendiri itu adalah tali dan tetap tali. Tapi orang-orang ketakutan karena apa? Karena tersihir mata mereka. Jadi dukun-dukun itu biasanya ketawain orang-orang yang ketipu olehnya. Jadi ketawain. Nah, tapi ketika Nabi Musa lempar, dimakan itu semua talinya dan itu adalah ular beneran langsung. Yang mereka lihat, ini beneran ini. Makanya langsung mereka beriman. Padahal Firaun kemudian mengancam macam-macam. Sampai ini di ayat 49 ana sebutin dulu. Qala kata Firaun, amantum lahu qablan an adzana lakum. Kalian beriman kepada Nabi Musa sebelum saya izinkan kalian. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr falasawfa ta'lamun la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Kalian semua yang masuk agama Musa bakal saya siksa kalian. Bakal saya potong-potong tangan kalian dan kaki kalian min khilaf, yaitu X gini apa ya? Ya, kalau kanan ini kiri gitu loh, dipotong, saya potong kalian. Walau usallibannakum ajma'in, saya akan salib kalian.
Lihat, saya akan salib kalian, saya akan salibin terus dibunuh. Itu ancaman Firaun kepada Nabi Musa, kepada para penyihirnya sendiri. Yang tadinya Firaun itu menggaji mereka, akan menjanjikan upah buat mereka yang besar kalau bisa ngalahin Nabi Musa, mempermalukan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata malah mereka berbalik apa? Masuk Islam. Marahnya luar biasa Firaun. Apa kata mereka? Dia ancam kayak gitu, lihat. Ketika iman sudah ada. Ketika iman sudah ada. Lihat, ketika iman sudah ada, betul-betul murni iman lillahi ta'ala, maka kita itu kemarahannya tidak karena intiqam lin nafs, bukan karena marah dendam diri, bukan. Malah legowo. Apa kata mereka? Qalu la dhair. La dhair, enggak apa-apa. Sok silakan. Inna ila rabbina munqalibun. Kami akan kembali ke Rabb kami. Subhanallah. Enggak marah mereka. Lalu apa kata mereka? Inna natma'u an yaghfir lana rabbuna khatayana an kunna awwalal mu'minin. Jadi mereka langsung, inna natma'u an yaghfir lana rabbuna khatayana. Kami tamak, sangat tamak akan ampunan Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa kami sebelumnya. Ternyata kalau kita tamak akan akhirat, tamak akan ampunan Allah, tamak akan ridha Allah, maka ketamakan keduniaan itu hilang atau berkurang atau hilanglah mungkin. Sampai dia ancam begini pun enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Maka ada orang-orang yang dizalimi, tapi saleh orang-orang yang dizalimi, dirampas hartanya dan enggak marah sama sekali. Ternyata apa? Karena tamaknya dia bukan di dunianya, tapi tentang akhirat. Ini namanya tamak yang terpuji. Adapun tamak yang kedua, yaitu tamak yang mazmum, yang tercela, yaitu segala ketamakan tentang dunia semata. Dah, apapun itu, popularitas, jumlah tabungan rekening, jumlah kendaraan, pakaian, rumah, apapun itu, tamak. Maka kita lihat, orang pendendam rata-rata orang yang tamak akan dunia, walaupun alasannya harga diri. Itu bisa dipelajari dan bisa dilihat. Orang yang dendaman itu rata-rata ada sisi ketamakan akan dunia, meskipun alasannya harga diri. Yang kita lihat dengan alasan harga diri, ketika orang yang beralasan harga diri ini melihat syariat Allah diinjak-injak, dia enggak marah. Tapi melihat dirinya yang diinjak-injak, dia marah. Jadi lebih pro kepada dirinya, dunianya, harga dirinya, bukan harga syariatnya. Taib. Azan apa? Ya. Kita menuju ke pembahasan ghadabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, al-wajibu 'alal mu'mini an yakuna ghadabuhu daf'an lil adha fid dini lahu aw li ghairihi wa intiqaman mimman 'asallaha wa rasulah. Yang wajib atas orang beriman, marahnya dia itu tujuannya ada apa? Tujuannya apa? Tujuannya mencegah gangguan dalam beragama, baik untuk dirinya maupun orang lain. Ya, taib. Nanti insyaallah kita lanjut setelah azan, insyaallah. Bismillah. Taib. Kita lanjut yang tadi, ikhwan. Yang wajib atas orang beriman, marahnya dia itu dalam rangka mencegah gangguan atau menyingkirkan gangguan dalam keagamaan. Ya.
baik untuk dirinya atau orang lain. Ya, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Jadi poinnya itu di mana? Di agama. Wantiqaman mimman 'asallaha wa rasulah, dan kemarahannya itu dalam rangka membalas terhadap orang yang durhaka sama Allah dan Rasulnya itu. Ya. Ini dua hal nih. Dua hal. Dan ini saya lagi ngerangkai pikiran. Jadi ini hal yang dakik, detail, masalah hati. Yang jarang manusia memikirkannya dengan baik sebenarnya. Kemarahan di dua hal. Pertama, karena daf'an lil adza fid din. Yang kedua, intiqaman mimman 'asallahu wa rasulah. Yang pertama tadi apa? Karena apa? Perlawanan atau pencegahan terhadap gangguan, pencegahan gangguan terhadap agama atau keagamaan, baik untuk diri kita atau orang lain. Maka ketika ada orang berencana jahat, kita marah karena ini melanggar agama. Gitu loh, bisa nggak seperti itu? Ya. Ada orang mau nyolong, kita marah karena ini melanggar Islam. Bisa nggak kita kayak gitu? Jadi langsung ke agama mainnya. Kaitkan marah kita dengan agama, bener nggak kita marahnya nih? Gitu. Ya. Misal lain, ada jemaah tidur di kajian, ustadznya marah. Marahnya karena apa? Nah ini. Karena apa? Sayang ustadznya. Ya ustadznya sayang. Oke, ya kalau disayang kasih duit lah. Oke, sayang. Jemaah yang tidur di kajian, ustadznya memarahinya, maka dilihat apa sebabnya. Allah lebih tahu tentang hati ustadz ini. Kalau sebabnya adalah karena tidur di kajian mengganggu orang lain, sehingga orang lain pun juga pengen ikutan tidur kayak dia, sehingga majelis ta'lim ini bubar nanti, maka enggak apa-apa. Karena ini masalah agama juga, yaitu ilmu tidak dihargai. Kalau misalnya tidur di kajian dengan sengaja, itu merendahkan pengajar, ustadz, pembawa ilmu direndahkan dengan tidur itu, ya itu marah yang boleh dengan kadarnya. Kalau memang jujur kayak gitu sebabnya. Tapi kalau tidur di kajian kemudian ustadznya marah karena ustadznya kesel aja dia nggak dihargain, maka ini tahan diri dulu, jangan marah. Bisa bedain nggak kira-kira? Susah bedainnya. Begini Pak, antum nih ada yang tidur nih misalnya, antum tidur. Kalau dengan tidurnya salah seorang dari antum tidak mengganggu majelis dan tidak membuat guru itu atau ustadz terendahkan, maka enggak usah ada marah, biarin tidur, biarin. Anda beneran biarin anda tidur, enggak apa-apa, selama tidak ganggu majelis, enggak apa-apa. Tapi kalau antum tidur semua, ini enggak beradab namanya. Ini kalau ini beneran ini. Ya. Gitu. Tapi kalau misalnya ini yang ana rasakan, maksudnya ana udah ngajar taklim kajian sana sini ikhwan, alhamdulillah Allah kasih banyak waktu, ya.
Di sini aja dari tahun 2017 kalau salah atau 2014. Yang mana alhamdulillah dengan banyaknya jam yang Allah kasih, maka banyak hal-hal berubah dari sana. Dulu itu awal 2015, 2014, 2015, ada yang tidur, ada bangunin. Ada yang tidur, 1-2 orang bangun. Namun laki lama belajar. Karena kerap kali kita nih dai muda ya, marah akan atau memarahi jemaah, apalagi kalau jemaah tua. Memarahi jemaah itu karena hadzun nafs, intiqam li nafsihi, karena egonya, bukan karena pengen jemaah ini benar. Anda nggak tahu antum paham apa enggak omongan Anda? Hah? Kita lihat anak muda itu mudah kepancing marah enggak? Mudah. Tapi apakah anak-anak muda itu, bahkan ustadz muda sekalipun, kepancing marahnya itu, apakah karena kecemburuan beragama atau karena merasa enggak dihargai? Merasa enggak dihargai. Kayak tiada Anda sadari, ada orang tidur, anak omelin, hargai Pak, jangan tidur. Ya. Seiring berjalan waktu Anda makin belajar. Dan Anda dapatkan bahwasanya antum tidur fadhol akhi. Antum tidur fadhol. Mungkin antum di sini memang udah ada niatan tidur. Kecuali kalau misalnya di Jumatan Anda punya hak untuk menegur orang karena tidur di Jumatan itu pelanggaran. Walaupun itu jumhur. Tidur di kajian tafadhol asal gak ganggu dan gak membuat ustadznya itu tidak terhormat. Kayak misalnya ngorok bersautan, aduh ini, Anda ngerasain kok itu. Sabarnya tuh harus ekstra itu. Ya. Subhanallah. Ada kajian dekat sini, ikhwan, di Antam, dekat sini. Dari tahun 2018 ngisi kajian di situ. Sekarang alhamdulillah masih. Sebelum dibangun masjid baru itu, masjid lama, itu jemaahnya itu Masya Allah. Karena pekerja mereka. Itu kalau antum pengen gugur banyak dosanya, isi kajian di sana. Ini enggak ngejelekin antum, bukan. Enggak, yang hadir di kajian itu tidur. Sampai waktu sebelum jadi masjid baru ini, sebelumnya masjid maksudnya musala pindahan lama, itu sampai bikin kayak pepesan gitu. Tidurnya tuh berbaris. Ngorok. Jemaah yang ini ke influence, jemaah yang duduk-duduk ini tadinya ini juga mulai kayak gini karena dingin. Terus yang ngorok itu seperti bahasa yang ayo ikutan, ayo akhi. Gitu. Bahkan di depan Ana tidur semua. Saya bilang, ini lama-lama gue ngomong sendiri nih lama-lama nih. Tapi ya udahlah, Anda biarin karena capek. Capek negurnya, Pak. Udahlah enggak apa-apa, emang ini terasa terendahkan ustadznya. Tapi di sisi lain, majelis ilmu bisa lebih hancur jika semuanya tegur. Saking banyak yang tidur. Bangun Pak, bangun. Pak, bangun. Bangun. Itu tuh, coba bangun itu. Bangun. Sahur. Berhenti majelis ilmu. Jadi Anda terusin aja. Dengan harapan semoga Anda masuk mimpi mereka. Yaitu pas lagi tidur, tetap kajian Anda masuk ke mimpi mereka sehingga mereka tetap paham walaupun di mimpi mereka. Ini cita-cita yang mustahil tapi husnudzon aja. Beneran. Bener belajar. Di Patra Jasa, pokoknya di kantor-kantor yang memang udah capek tuh orang-orang. Itu. Di Patra Jasa Gatot itu sebenarnya, Gatsu. Aneh sih kajian, Pak. Itu udah capek, beneran aja udah capek. Aneh naik motor di Bekasi ke Cisauk, Tangerang. Cisauk itu gak tahu berapa puluh kilometer, Pak. Dari pagi udah capek. Dari Cisauk ke Gatsu. Ke Patra Jasa itu. Di sana kajian kitab Ad-Dawa-Dawa.
Sampai sana habis zuhur tidur semua, kecuali panitia 1 orang. Dan dia juga struggle dia. Dia juga kadang-kadang melototin Anda karena berusaha untuk tidak tidur gitu. Anda pelototin balik dia. Dan kanan kiri sahutan. Oh. Sabar. Ingat akhirat. Gitu aja udah. Anda sabar. Enggak, udah, enggak usah marah. Ingat aja ini semua berlalu. Ada yang lebih menyakitkan dari ini, udah biarin. Jadi kadang-kadang ikhwan, udah baal hati kita karena udah sering dikecewain. Ternyata itu ada faedahnya, yaitu bisa sabar dan menahan marah. Maka beruntunglah orang-orang yang dulu pemarah sekarang bisa bersabar. Karena berarti orang ini diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.